Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita bisa menyelesaikan ujian tengah semester sejarah dakwah ini. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Widya Sariningrum, jurusan Manajemen Dakwah C, semester 3. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian sejarah dakwah, ruang lingkup sejarah dakwah, metode sejarah dakwah, manfaat sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syarah, yang berarti pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata yang bermakna pohon ini barangkali karena sejarah mengandung konotasi geologi, yaitu pohon keluarga, yang menunjukkan kepada asal-usul suatu marga. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut dengan tarik, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya dengan history, yang berarti dari kata Yunani historia. Historia berarti ilmu untuk semua ilmu pengetahuan tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologi maupun tidak. Kemudian, dalam perkembangannya, kata historia hanya khusus digunakan untuk ilmu pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama yang menyangkut perihal manusia. Kini, kata sejarah, histori, dan tarik telah mengandung arti khusus, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan dakwah secara etimologis atau lugatan berasal dari kata da'a, yad'u, dan da'watan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah artinya seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam. Harjani Hefni mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan basyirah yang meneliti jalan Allah dan istiqomah di jalannya, serta berjuang bersama memanggil agama Allah. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta
bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama, peneliti yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Sebenarnya pendapat yang dua itu tadi tidak berlawanan kalau kita merujuk kepada salah satu dari dua makna Islam, yaitu makna umum dan makna khusus. Jika kata dakwah tidak diartikan dengan kata lain, maka sejarah dakwah yang dimaksud adalah umum, mencakup dakwah seluruh rasul, dan dimulai sejak rasul pertama diutus untuk manusia. Apabila kata dakwah dihubungkan dengan kata Islamiyah menjadi dakwah Islamiyah, maka yang dimaksud adalah sejarah dakwah yang dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai saat adanya Rasul, maka mereka mulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Alasannya, karena Nabi Nuh yang merupakan Rasul pertama yang diceritakan di Al-Quran tentang aktivitasnya dalam berdakwah. Sedangkan Adam alaihi salam tidak diutus kepada seseorang. Dia diturunkan ke muka bumi ini untuk memulai sejarah panjang kehidupan anak manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak ada athar yang menjelaskan tentang kenabian Adam alaihi salam. Yang ada hanyalah cerita dalam Al-Quran tentang anaknya Qabil dan Habil yang melakukan kurban. Dalam cerita itu dikisahkan tentang perbincangan di antara mereka berdua. Dari cerita itu, mereka mengetahui tentang keimanan, kesalehan salah satu di antara dua saudara tersebut, dan yang satunya lalai dan merugi. Sedangkan wahyu ilahi mengatakan di dalam buku pembahasan sejarah dakwah itu dimulai dari Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sejarah dakwah dunia modern. Sedangkan aspek kesejahteraan yang dipotret adalah aktivitas umat dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama, membina masyarakat, melakukan transformasi sosial budaya, memelihara agama, dan mempertahankannya dari serangan musuh-musuh Islam. Sejarah Islam juga memotret bagaimana perjuangan menegakkan agama dalam rentang masa yang begitu panjang ini mengalami pasang surut. Adapun aktivitas umat yang disorot adalah aktivitas umat dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama, membina masyarakat, melakukan transformasi sosial budaya, memelihara agama, dan mempertahankannya dari serangan-serangan musuh Islam. Sejarah Islam juga memotret bagaimana perjuangan menegakkan agama Islam dalam rentang masa yang begitu panjang dan mengalami pasang surut dalam perjalanan dakwah umat Islam ini. Adapun metode mempelajari sejarah dakwah, yaitu adapun dakwah bisa dipelajarin, dan ini menyangkut ilmu dakwah. Di dalamnya mencakup pemahaman aspek hukum dan tata cara berdakwah, sehingga para mubalik bukan saja paham tentang kebenaran Islam, akan tetapi mereka juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan risalah al-Islamiyah. Terdapat beberapa metode dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau satu orang atau beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua, dakwah ammah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khotbah atau pidato. Yang ketiga, dakwah bil lisan, yaitu penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan atau ceramah, komunikasi langsung antara subjek dan objek. Yang keempat, dakwah bil ha'al, dengan mengedepankan perbuatan nyata. Yang kelima, dakwah bit tadwin, atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Yang keenam adalah dakwah bil hikmah, yang berdakwah dengan cara arif, bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melakukan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Manfaat sejarah dakwah Islam.
Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan setelah mempelajari sejarah dakwah Islam. Yang pertama, menjadi pelajaran bagi para penggiat dakwah dari umat hari ini. Salah satu fungsi utama sebuah sejarah adalah menjadi pelajaran bagi orang-orang generasi sesudahnya. Banyak kejadian-kejadian penting yang telah terjadi di masa awal mula dakwah Islam dirintis oleh generasi awalun. Pelajaran kemenangan Perang Badar, kekalahan Perang Uhud, kesulitan dakwah Rasulullah di fase Makkiyah, perjuangan Rasulullah di awal mula ia mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan dakwah Islam, dan sebagainya. Seluruh hal dan kejadian penting ini tak lain merupakan pelajaran berharga bagi aktivis dakwah hari ini. Bagaimana mereka menjadikan peristiwa-peristiwa penting perjuangan dakwah Islam merupakan suplemen penting yang akan mendorong vitalis dan semangat mereka untuk terus giat berdakwah saat ini. 2. Menjadi contoh strategis dakwah yang akan dilakukan oleh para generasi penggiat dakwah hari ini. Sejarah dakwah Islam telah menolehkan banyak contoh strategi dakwah penting yang mirip kondisinya dengan berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapin generasi penggiat dakwah hari ini. Strategi dakwah yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat menjadi referensi yang cukup kuat untuk menentukan strategi dakwah yang diambil saat ini. Setiap hal sederhana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat merupakan suri tauladan yang paling baik, mengingat kedekatan generasi ini terhadap Al-Quran lebih baik daripada generasi hari ini. Yang ketiga, menambah keimanan dan keyakinan orang-orang beriman. Menguak kembali sejarah panjang perjuangan dakwah Islam akan membuat kita menemukan banyak mutiara berharga yang mencengangkan. Amatlah jelas pertolongan yang Allah berikan terhadap mereka orang-orang yang konsisten memperjuangkan dakwah Islam. Janji Allah pada orang-orang yang istiqomah dan ikhlas memperjuangkan agamanya adalah ampunan dan surga yang sangat luas. Orang-orang beriman akan kian bertambah keimanannya saat mereka mempelajari sejarah dakwah Islam yang spektakuler. Islam telah menambah ke seluruh dunia dalam kurun masa. Beberapa masa saja di bawah perjuangan mulia seorang Rasul bernama Muhammad SAW. Adapun ayat Al-Quran tentang manfaat sejarah dakwah yaitu terdapat pada surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin تصريق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة
lil qaumi yu'minun, yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajar bagi orang yang mempunyai akal atau Al-Quran. Itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.